Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah ya. Pada pagi hari ini Bapak bisa ketemu lagi sama kalian anak-anak Bapak kelas 4 ya. Untuk menambah semangat, tepuk tangan dulu dong buat kalian. Yang pagi hari ini kalian akan siap belajar, fokus belajar, semangat mengikuti materi yang akan Bapak sampaikan hari ini ya. Sebelum pembelajaran dimulai, tolong KM dipimpin doa dulu supaya kegiatan hari ini berjalan dengan baik dan menambah ilmu untuk kalian. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmawan Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Amin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, dengan kita membacakan doa, semoga apa yang akan kita pelajari hari ini mudah untuk dipahami sama kalian dan menjadikan ilmu ya. Oke, untuk selanjutnya Bapak akan coba ngecek kehadiran kalian. Ini dari jumlah 14, ada berapa ini? Berapa orang yang nggak masuk? 3. Ya, kemana ini kabarnya nih? KM harus tahu nih, kemana nih yang 3? Ican sakit, Alia sakit, masih sakit Naya ya. Aduh, kita doakan teman-teman yang sakit semoga cepat sembuh ya, amin. Dan kalian juga harus menjaga kesehatan tubuh kalian ya. Jadi jangan jajan sembarangan ya. Oke, untuk selanjutnya karena absen sudah, kita berdoa sudah, Bapak akan mengingatkan kembali materi minggu kemarin terkait tentang bagian tumbuhan yang ada di sekolah ya. Silakan dibuka buku IPAS-nya. Sudah? Sudah ya. Sebelum melanjutkan kemarin minggu kemarin Bapak sudah sedikit memberi gambaran bagian-bagian tumbuhan ya. Apa yang ada dalam benak kamu, Rafa? Apa yang ada dalam benak kamu tentang tumbuhan itu apa? Tumbuhan apa? Namun sih tumbuhan itu gitu kan, Rafa? Makhluk hidup. Ya, mungkin Nunu bisa menjelaskan apa tumbuhan versi Nunu? Apa Nu? Menurut Nunu apa? Makhluk hidup juga. Alif, tumbuhan itu apa sih Lip? Kalau menurut Alif itu makhluk hidup. Ada yang beda, Jaki? Makhluk hidup dan penghasil oksigen. Oh, tepuk tangan buat Jaki. Makhluk hidup dan penghasil oksigen. Apakah betul tumbuhan itu menghasilkan oksigen? Nanti kita bahas. Lantika, menurut Lantika apa sih tumbuhan itu? Tania? Sumber kehidupan di bumi. Tepuk tangan. Landika, Dalis, Azda, Dalis sakit ya? Azda, apa menurut yang ada dalam pikiran Azda tentang tumbuhan makhluk hidup ya? Oke, terima kasih, tepuk tangan buat kalian. Betul bahwa tumbuhan itu adalah makhluk hidup. Apakah betul tumbuhan itu makhluk hidup? Saya akan bahas sekarang adalah mengenal tumbuhan.
Kedua, manfaat tumbuhan. Ketiga, bagian-bagian tumbuhan dan fungsi tumbuhan. Pohon jambu, durian, stroberi, apel, pepaya, melon, mangga, jaki, iya mangga, iya manggu mah yang penyanyi itu ya. Kalau logika itu manggu kan? Oh mangu itu mah, kirain teh grup band itu yang termangu-mangu gitu kan. Lantika apa? Tumbuhan apa? Anggur. Apa buktinya tanaman itu hidup? Berkembang biak. Berkembang biaknya gimana sih tumbuhan? Disiram, kenapa? Terus? Kasih sinar matahari, apalagi? Kasih pupuk, ya. Oke, kita lanjutkan. Tadi kalian sudah mengenal beberapa tumbuhan yang ada di sekitar kalian. Nah, tumbuhan itu apa, Lantika? Berdiri, Lantika. Bapak pengen tahu, Lantika. Lantika, tolong dibacakan apa itu tumbuhan menurut buku ini. Tepuk tangan buat Lantika. Tumbuhan adalah makhluk hidup yang dapat melakukan fotosintesis yang bertujuan memproduksi makanan untuk bertahan hidup dan menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup lainnya. Jadi makhluk tumbuhan itu adalah makhluk hidup seperti kita, sama. Ya, sama seperti kita, makhluk hidup yang membutuhkan sumber makanan. Apakah sama sumber makanan tumbuhan itu nasi? Apakah seblak? Cung tadi yang menyebutkan tomat. Apakah tumbuhan tomat memerlukan seblak level 2? Atau gimana itu tumbuhan tomat bisa tumbuh, makanannya apa? Apakah seblak? Apakah es campur? Apa, Rania? Air. Terus sinar matahari, pupuk gitu. Kalau manusia makanannya apa, Jaki? Bakso, terus seblak, kira apalagi? Nasi. Kebayang ya? Jadi makhluk hidup itu sama seperti kita. Makhluk hidup. Apakah bernapas? Bernapas juga. Lewat mana? Nanti kita jelaskan. Nah, fungsinya ada beberapa fungsi dari tumbuhan bagi manusia. Ada beberapa jenis tumbuhan atau tanaman yang berfungsi memberikan manfaat bagi manusia, ya. Salah satunya ada tanaman sumber obat Ini contohnya apa yang kalian ketahui? Tanaman yang bisa dijadikan obat herbal. Jahe. Alif apa lip? Ginseng. Apalagi kunyit. Kunyit untuk herbal, asam lambung bisa pakai kunyit. Buah zaitun, apalagi? Cau buat obat bisa? Obat apa kira-kira? Sakit perut ada mungkin? Apalagi? Tanaman yang mungkin di rumah kalian ada, bahkan orang tua kalian kalau kamu sakit itu mengambil dari tanaman kalian. Daun saga, apalagi? Daun jambu batu. Nunu pernah melakukan itu?
sakit obat sakit apa? Batuk ya, apa? Sakit perut, ternyata jamu buah batu itu buat sakit perut, batuk, gitu kan? Selain diambil, dimakan buahnya. Apalagi, Jidan, yang Jidan ketahui di rumah ada nggak tanaman yang bermanfaat untuk obat? Apa? Ayo, ingat-ingat lagi. Lampuyang, betul. Tanaman lampuyang, betul buat obat. Ada lagi? Masih banyak ya. Cek di rumah, di sekitar rumah kalian aja. Bahkan di sekolah kita pun banyak tanaman obat herbal yang berfungsi bagi manusia. Jadi kita sekarang akan mengenal beberapa tanaman yang ada di sekolah kita ya. Nanti apakah masuknya bisa untuk obat atau tidak? Gitu kan. Nah, sekarang yang kedua adalah fungsi tumbuhan bagi manusia adalah sumber makanan. Tadi apa? Cau bisa dimakan? Makanan. Yang kedua, mengurangi polusi udara. Nah, ada nggak tanaman yang bisa mengurangi polusi udara? Banyak. Ini melanjut ke sini, penghasil oksigen. Kenapa bisa mengurangi polusi? Karena beberapa tumbuhan itu penghasil oksigen, udara segar ya, menjaga kualitas tanah. Kalian tahu, mungkin pernah nonton di TV atau di channel YouTube terkait di Mesir, di Arab, ada yang namanya gunung apa? Di Gurun. Bisa tidak kalian diem satu jam di sana? Kenapa? Panas ya, tidak ada tumbuhan. Bisakah ditanam di sana tumbuhan? Tidak bisa. Ataupun hanya beberapa jenis tanaman yang bisa tumbuh di gurun. Seperti apa? Kaktus saja. Selain itu tidak bisa tumbuh. Karena apa? Kualitas tanahnya itu tidak subur. Atau pohon sampe, singkong, oke? Sok potongkeun ragaji cecep insya Allah jadi. Jangan berbicara Pak singkongnya besar atau tidak, jangan. Kita berbicara tumbuh atau tidak. Tumbuh itu bukti bahwa kualitas tanah di negara kita, khususnya di desa Raharja itu bagus dibandingkan jangankan ke Gurun lah, ke Purwakarta kota. Di Purwakarta itu sudah panas, sudah jarang tanaman-tanaman besar yang ada di Purwakarta. Kita bersyukur di Raharja mah sekolah di tengah-tengah leuweung. Kita bersyukur kita mah, jangan merasa minder kita ada di tengah-tengah leuweung, di tengah-tengah kebun. Kenapa? Karena kita menghasilkan udara-udara yang sehat loh. Pagi-pagi kita menghirup udara yang dari alam, di tumbuh-tumbuhan di sini. Di Purwakarta mah panas itu pagi-pagi itu. Ya, pernah ada yang punya saudara di Purwakarta? Pernah merasakan bagaimana cuaca di Purwakarta? Gerahnya kan? Iya. Dari sini, nah berarti kenapa di gurun pasir atau di beberapa daerah tanaman seperti pohon singkong itu tidak tumbuh? Karena jenis kualitas tanahnya itu tidak subur. Terutama di sekolah kita kan, alhamdulillah sekolah kita tanamannya, kualitas tanahnya subur-subur. Makanya Bapak, karena kita sudah punya bedengan kan, TDBA, kita sudah punya bedengan, ada beberapa jenis tanaman yang ada di sekolah kita. Dan itu bisa dimanfaatkan, itu bisa dipetik sama kalian juga. Terutama kelas 4 kita sudah punya bedengan di pinggir kelas ya. Ya, seperti itu. Nah, ini yang terakhir adalah menjaga siklus air. Nah, ini nanti Bapak akan jelaskan secara detail untuk pertemuan selanjutnya, karena ini ada bagan penjelasan lebih detailnya lagi. Kita lanjut ke selanjutnya. Bagian-bagian tumbuhan. Nah, kemarin Bapak sedikit memberikan gambaran terkait bagian-bagian tumbuhan. Jaki,
Nomor 1, apa sih Jaki nomor 1 ini? Ada daun. Supaya lebih fokus lagi, Bapak berhenti dulu ya, Lip. Bapak akan coba bermain dulu nih. Bermain tentang nyanyi dan bermain. Oke? Nanti lanjut lagi untuk menunjukkan bagian-bagian tubuh. Kita bergerak semua. Coba pegang rambut. Ada rambutnya? Pegang hidung. Pegang rambut. Cepat ya gerakannya. Pegang telinga. Tangan. Hidung. Rambut. Telinga. Hidung. Ada yang pegang hidung ini, rambut ini jadi begini. Ada konsentrasi, mengenal secara langsung di lapangan. Kita akan terjun ke halaman belakang kelas kita. Kita mencoba mengenal lebih lagi tumbuhan ya. Di sini Bapak punya LKPD-nya. Kita akan mengenal bagian-bagian tumbuhan pepaya. Ada kan di belakang kelas kita ada? Oke. Coba lihat ke sini. Tadi Bapak kan telah menjelaskan bagian-bagian tumbuhan. Dan untuk lebih kalian meyakini dan untuk lebih kalian memahami lagi, Bapak akan memberikan contoh tumbuhan apa ini? Pepaya ya, ini pohon pepaya ya. Silahkan, di sana ada beberapa tugas terkait bagian dan fungsinya. Silahkan diisi dengan kelompoknya masing-masing. Di sana ada bunga, ada daun, ada batang, ada buah, dan ada akar ya. Silahkan dilihat. Sebetulnya kan kita banyak di sini tanamannya. Tumbuhan pepaya ya, silakan dikerjakan. Terima kasih kalian sudah mengenal tanaman, tumbuhan, buah apa? Tanaman apa? Pepaya ya. Coba dikumpulkan dulu tugasnya. Wah, luar biasa sekali ini. Mantapnya. Silakan kalian secara tertib masuk lagi ke ruangan kelas ya. Hati-hati ya. Silakan. Oke, terima kasih. Kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, terima kasih banyak kalian sudah mengumpulkan tugas dan langsung tadi ke lapangan ya. Tadi sudah kita mengenal lebih jelas lagi ya tumbuhan yang ada di lingkungan kita ya. Dan untuk selanjutnya kalian juga sudah menjawab di LKPD-nya, menjawab beberapa pertanyaan terkait bagian-bagian tumbuhan pohon pepaya. Tepuk tangan buat kalian sekarang. Oke. Alhamdulillah untuk pertemuan pertama IPAS Bapak cukupkan dulu ya, tapi tidak menutup kemungkinan untuk minggu depan Bapak pengen kalian membawa tumbuh-tumbuhan dari rumah yang baik, yang bersifat sayuran ataupun yang bersifat buah ya, karena nanti Bapak akan lebih jelaskan lagi bagaimana tumbuhan tersebut bisa berkembang biak lewat manakah, jenisnya apa ya. Terima kasih ya. Untuk selanjutnya Bapak cukupkan dulu sekian. Terima kasih banyak. Semoga apa yang telah Bapak berikan dan Bapak jelaskan tadi kemudian kalian mempraktekannya ke lapangan langsung, itu lebih membuka lagi wawasan kalian terkait
tumbuhan dan bagaimana pentingnya tumbuhan, dan kita harus bersyukur bahwa di SD Raharja, di desa Raharja masih banyak pepohonan-pepohonan besar yang bisa menghasilkan oksigen dan tanahnya pun masih subur ya. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.